One, two, three, four, please open the door. Asum. Kayak Mang Deddy kok. Oke, lanjut ke pembahasan kedua. Nah, sekarang pembahasan kedua tentang arti hidup. Gue bingung sama arti hidup lu. Emang arti hidup lu gimana sih artinya? Ya, arti hidup seorang saya gitu kan. Ya, belajar keluar dari masalah, menghadapi masalah. Tahan. Belajar keluar dari Masalah. Berarti lu pernah masuk ke masalah gitu? Nah, sering banget. Contohnya? Kepo banget sih lu. Ini dia yang kepo, bukan gua. Ya kayak masalah pribadi dicampur masalah keluarga, dicampur masalah rumah. Emang itu sepele kan? Berat woy. Masalah uang juga itu. Jadi intinya ke Jepang buat buat belajar aja, intinya belajar memanage uang, memanage masalah, belajar menabung, belajar hal-hal baru juga. Ya udah gitu. Intinya belajar Aja udah. Belajar manage uang, belajar nabung, Manage waktu. Yang pertama dan yang kedua adalah uang. Berarti ke Jepang buat Uang. Yalah, gue sadar gue ekonominya kurang dulunya lu. Gimana lu? Puas lu. Puas. Oh ya, lu kan sekarang udah di Indonesia. Hai. Oke, sekarang gua pengen nanya. Lu inget nggak waktu pertama berangkat ke Jepang dan lu belajar bahasa itu gimana itu? Apa itu bukan arti hidup? Itu bukan arti hidup. Belajar sebelum benar-benar merasakan arti hidup yang sesungguhnya. Oh. Kayak belajar buang sampah, cara belajar menjadi orang Jepang. Kita dulu belajar buang sampah. Lu dari sekolah nggak pernah berangkat? Lu di Jepang berapa tahun sih? Masih goblok. Ya Lim. Lah itu dia yang nanya, bukan gua. Emang ya lu. Kayak Apri semua lu. Jadi intinya udah tercapai semua mimpinya nih setelah pulang dari Jepang. Mimpi sebenarnya belum tercapai semua. Apa sih yang belum tercapai? Ya kayak ininya. Duit banyak. Ya mungkin mimpi yang lain gitu belum tercapai. Contohnya? Jangan kepo lah, ini pribadi kok. Yang tahu masalah itu Kalim, bukan lu. Lu bilang pribadi, si Kalim tahu masalah lu itu gimana? Dia istri lu. Gimana lu? Si Apri nggak ngerti kerjanya. Kita itu satu angkatan ya, Lim. Coba kalau dia di posisi kita, Lim, gimana Lim? Stres kayaknya, Lim. Sekarang gua tanya sama lu dan si Kalim. Lu 3 tahun deh. Ya, Lim? Iya. Udah dapet apa lu 3 tahun? Gak dapat apa-apa. Nah. Lu tadi bilang apa? Yang nggak dapet apa-apa kan? Lu katanya mempersingkat waktu buat beli ini nih. Tapi ada apa? Nggak dapet apa-apa. Gini loh. Misal nih, orang lulus sekolah, pengen punya modal, sedangkan dia kerja di daerahnya sendiri selama 3 tahun. Mungkin kalau dipikir-pikir, kayaknya kurang lagi nih. Ya pasti orang itu memutuskan mencari jalan keluar. Ya keluarnya mungkin Jepang. Kalau dia gak bersyukur pasti kurang terus, mau dia orang kaya juga. Gini loh, nggak ada temenku itu yang setelah pulang dari luar negeri atau apa merasa kurang, nggak pernah ada. Ya contohnya dirimu itu kan. Gue kurang. Lu nggak bersyukur lu. Baru kali ini gue denger orang teman juga kalau ditanya lu
senang pulang dari luar negeri atau Jepang Senang? dan merasa kurang, baru ini doang. Lu kurang gak, Lim? Bersyukur ya, Lim? Cukup. Jadi lu kurang apa cukup? Bersyukur. Pertanyaannya cuma dua, kurang apa cukup? Cukup. Cukup. Terus ngapain pengen balik ke gitu, Bang? Gini loh, sesingkat ini Kak. Lu udah ke Jepang, kok balik lagi ke Indramayu, kenapa lu? Ya kan gue lahir di sono. Selain itu, Hah? selain alasan itu. Ya banyak orang yang gue sayang. Nah, aku juga itu. Jadi orang Cilacap, mak lu, bapak lu. Ibarat kangen mah ketemu aja sudah terobati, Pri. Kayak minum air aja nggak haus. Apa lu kalau di Cilacap jomblo? Jadi pengen balik lagi? Ya iya, bukan dunia aku juga itu mah. Japan is my lifestyle, you know? I don't know. Lifestyle. I don't know. Ne? I don't know. ね、してるね。日本はちょっとね、 Lu nggak lihat yang dengerin ini orang mana? subtitle yo, hakate yo, ちゃんと Aru kedo. 難しい。難しいじゃない。やだよ。 N さんも取ったよお前。やだけど。やだけどやだけど。大丈夫。 Jadi intinya lu balik ke Indo, kampung, ketemu bokap, ketemu nyokap, ketemu teman-teman lu. Terus tuh pengen balik lagi gitu. Iya. Ya sama gini lah. Gue kadang suka bingung nih. Orang kampung Lebaran pulang, kok balik lagi ngapain? Kan lebaran, Terus balik lagi ke Jakarta ngapain? kerja. Nah itu. Lu tahu kerja kan ibadah juga, Pri. Kata siapa? Kata yang pernah dibicarakan kan, kerja adalah ya lu berarti selama ini kerja tidak mensyukuri arti sebuah rahmat. Emang lu tahu Rahmat? Tahu itu yang jualan bakso. Jadi intinya lu 3 tahun di Jepang udah bener-bener rasa nyaman gitu. Benar, sudah. Udah kehilangan rasa nyaman di Indonesia gitu. Kehilangan nyaman kayaknya iya, sudah kehilangan. Kayak lebih tegal. Jadi lu naruh kamera juga gitu intinya. Iya sih, buat kayak trailer gitu kan. Tapi lu 3 tahun kok apa lu jelek? Kok saya bilang gimana? Tapi kok lu 3 tahun apa lu jelek? Orang itu harus biasa merendah, Pri. Jangan gengsi aja yang ditinggiin. Orang itu harus biasa merendah, jangan gengsi aja yang Tinggikan. ditinggikan. Tapi lu kenapa dari kemarin upload foto di salju, beli kamera yang bagus, jam tangan merek, celana merek, baju merek, kacamata merek? Apa itu bukan open your mind, man? Open your mind. Bayangin, apa bedanya dengan orang yang beli sepatu branded, HP bagus, jamnya branded, semua barangnya branded? Apa bedanya itu sama orang yang suka pergi-pergian? Sama kan? Jadi ya biasa aja itu. Namanya juga keringat sendiri kan. Oh, jadi kalau keringat sendiri itu disebutnya biasa. Ya selama tidak meminta orang tua. Jadi lu selama ini nggak minta orang tua gitu? Dulu minta sih. Cuman kan selama di Jepang ya enggak menyusahkan beban kedua orang tua lagi sih, kayak lebih Yakin? yakin gimana lu? Ini keluargaku emang lu tahu? Oh iya, iya. Kepo banget ya lu. Bukan dia yang nanya, bukan gua. Lu baju beli berapa? Diskon yang musim panas itu kan. Oh, apa gara-gara itu juga lu pengen balik ke Jepang?
ada banyak diskon gitu. Padahal orang Indonesia taunya di Indonesia di Jepang itu mahal dan mahal. Bagus dan bagus. Padahal di sana banyak diskon. Barang bekas juga yang masih bagus. Dan nyatanya lu hampir 50% gue yakin lu beli baju bekas semua. Iya enggak? Gitu ya. Namanya juga merantau kan. Harus Jadi bisa mengatur. makanannya mana? Gitu. Harus mengatur uang lu. Jangan lu ya gini. Lu kerja di luar, udah susah, udah tekanan batin mental, di-push terus kan. Terus tekanan apalagi masalah diterpa. Ya wajar aja dia mencari kebutuhan misal diskon atau barang bekas ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oh jadi gitu? Ya iya. Dan misal ada orang yang beli barang baru juga branded mahal gitu, ya nggak apa-apa, suka-sukanya dia kok. Karena dia suka. Iya karena dia suka, tergantung orangnya juga gitu. Kalau dia habis beli terus pamer-pamerin itu gimana? Ya itu suka-sukanya dia kalau dipamer-pamerin. Tapi kata lu, Menurut saya itu nggak baik. kalau itu apa? Ya. Nah ini sore